Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Sehat, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan kita semua, Bapak dan anak dan siswa-siswa Bapak dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ketua Erik, mohon pimpin doanya bersama teman-temannya. Dipersilakan. Baik, Pak. Oke, seluruhnya siap gerak. Angkat kedua tangan, mari kita berdoa. Saya pimpin doanya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selesai, Terima Pak. kasih, Erik. Ya, untuk memulai pelajaran, ya lebih afdolnya kita membaca salah satu surat pendek. Ya, dalam hal ini mungkin kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, untuk memulainya, Bapak absen dulu ya. Kemudian absennya mulai dari Erik Pembudi hadir. Hadir, Pak. Mas Nindarwati. Hadir, Pak. Indah Fitriani. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir. Untuk mulai pelajaran, mohon pakainya dirapikan, kemudian tempat duduknya dirapikan, kemudian keluarkan juga alat tulisnya, ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pokok pelajaran baru, yaitu tentang makna sholat dan zikir. Nah, sebelum memasuki pelajaran ini, masih adakah di antara siswa Bapak yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Pak. Ya, Pak, itu anak Bapak Muhardi, ya. Kalau nggak salah, seingat saya, Pak, itu tentang membaca Al-Quran dan Sunnah. Ya, bagus. Berarti Muhardi, alhamdulillah masih ingat ya pokok bahasan kita yang minggu lalu. Nah, hari ini ya kita akan memasuki pokok bahasan kita yang baru, yaitu tentang makna sholat dan zikir. Nah, kira-kira ada enggak tahu mengapa sholat dan zikir itu penting dilaksanakan? Ayo, siapa? Anak Bapak, ada yang tahu enggak? Gitu. Siapa? Ya, Mardi. Sholat itu merupakan tiang agama, Pak. Makanya kita wajib sholat. Bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Hadir, ya, Pak. Erik? Ya. Karena sholat adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, Pak. Bagus. Ya, jadi sholat itu kewajiban bagi umat Islam. Kemudian kita wajib melaksanakannya ya 5 kali dalam satu hari, satu malam. Itu ada tujuannya, menjelaskan nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat, memahami makna sholat dan zikir, kemudian menjelaskan cara-cara berzikir. Nah, di dalam makna sholat itu secara bahasa selalu diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Kepada siapa kita minta kebaikan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna sholat yaitu sebagai tiang agama, juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan kita sehari-hari.
Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga syalat, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati. Kemudian Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi anak-anak Bapak ya, setelah mendengarkan penjelasan tadi mengenai makna salat dan zikir, untuk itu akan Bapak buat 3 kelompok ya. Kita ada siswa Bapak ada 9 nih. Kita buat 3 kelompok. Kelompok pertama Erik, Yuni, kemudian Alkomah. Kemudian kelompok kedua ada Fitrayani, Amrullah, kemudian Muhardi dan Syahrial. Kelompok ketiga ada Masni Darwati, Indah Fitriani, dan Hidayanti. Nah, di dalam kelompok ini akan dibuat kesimpulan dari makna salat dan zikir. Nah, Bapak kasih waktu untuk mendiskusikan. Nanti salah satu dari wakil ya kelompok itu akan membacakan hasil diskusi tadi. Nah, kelompok lain menyimak dan ditanyakan. Wah, nih, misalnya nanti kelompok A nanti nih Erik nih ditanyakan nanti oleh kelompok B apa yang beliau katakan gitu, apa beliau sampaikan dari hasil diskusinya. Nah, tuh. Jadi untuk sekarang dipersilakan waktunya untuk berdiskusi lebih kurang 15 menit gitu. Jadi silakan berdiskusi, nanti akan kita presentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ya, nih silakan dikerjakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Sudah siap, Pak. Sudah siap, Sudah Pak? siap? Ya, Ya, kelompok 1 udah siap? Sudah, Pak. Nah, kelompok 2 si Fitra, Muhardi dan Syahrial udah siap ya? Udah. Udah, Pak. Yang ketiga, Mas Nidarwati, udah siap? Udah, Pak. Nah, tuh jangan main-main tuh, kerjakan lah tugas tuh. Nah, ya serius. Jadi kalau ada dikerjakan sama-sama ya. Tuh, Ya, supaya Pak. nanti apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari hari ini dapat kita bawa pulang hendaknya, ya. Oke, karena sudah dibagi kelompoknya 3, ada di sini Bapak suruhlah si Erik dulu menyampaikan presentasinya ya mengenai apa yang tugas yang Bapak berikan tadi. Silakan, nanti temannya yang lain silakan ya. Dikomentari atau ditanyakan silakan. Jalin komunikasinya ya.
dengan materi yang telah Bapak sampaikan. Oke, silakan Erik. Baik Pak, tadi yang Bapak jelaskan itu tentang apa namanya makna sholat, kemudian makna zikir, kemudian bagaimana tata cara kita berzikir, itu yang saya pahami Pak ya dengan teman-teman. Karena tadi juga sudah berdiskusi dengan teman-teman bahwasannya sholat itu adalah dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ya Pak ya, dan itu wajib bagi kita dan dilaksanakan dalam sehari 5 kali Pak, itu yang wajib. Kalau yang sunnah banyak Pak ya. Kemudian zikir itu adalah mengingat Pak ya, mengingat kalau kita bahwasannya sebagai manusia kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang harus disembah gitu Pak ya. Zikir ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, bisa diucapkan kapan saja, yang penting di tempat yang ditentukan atau yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman tadi juga merangkum dari apa namanya menyimpulkan bahwasannya tata cara zikir itu ada beberapa Pak yang bisa dipahami. Yang pertama dengan hati, hatinya itu sendiri-sendiri Pak ya, sendiri-sendiri. Kemudian bisa diucapkan, itu biasanya kita laksanakan selesai sholat jamaah Pak, biasanya Pak di masjid ikut imam Pak, ngikutin imam gitu kan. Sebagai apa? Sebagai kita mentaati perintah Allah Pak dengan melaksanakan sholat, kemudian kita mengingat bersama-sama berjamaah di masjid karena kita laki-laki Pak ya. Gitu. Nah itu mungkin Pak yang bisa saya pahami Pak. Ya, bagus, luar biasa Erik ya. Apa yang kita sampaikan ya ini terekam sangat jelas, sangat bagus dan bisa dipahami ya, terutama bagi siswa-siswa Bapak semuanya. Ini artinya ya kita sangat memahami pentingnya ya sholat dan zikir itu. Tidak saja sebagai seremonial ya, proses belajar mengajar, tetapi apa yang disampaikan ini menjadi ya pedoman kita ya, menjadi apa namanya patokan kita supaya kita menjalani ya kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya, karena kita ini hidup ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita wajib memujinya, wajib mentaati perintahnya. Oke, ada dari presentasi dari Erik tadi, dari siswa-siswa Bapak yang lain, ada yang kurang jelas yang ingin menanyakan ya kepada si Erik, dipersilakan. Ada mungkin dari Pak sang anak Bapak Muhardi atau Fitrayani, dipersilahkan ya, atau yang lain-lainnya siswa Bapak dipersilahkan ya. Kita belajar diskusi ya mengenai bahasan kita, dipersilakan. Saya mau tanya. Ya, silakan Indah Fitriani bertanya ke Bapak atau kepada teman kamu Erik Prabudi. Dipersilakan. Sama Pak Erik. Saya sama Erik ya. paham. Ya, silakan. Bu, anak Bapak ya, Indah Fitriani, silakan. Apa yang dimaksud dengan zikir, Pak? Saya kurang paham. Wah, Erik ya, si Indah Fitriani bertanya dengan melalui saya ya. Apa yang maksud dengan zikir? Zikir. Ya, silakan Erik. Ya, sesuai dengan hasil diskusi dengan teman-teman tadi Pak, zikir itu mengingat Pak, mengingat, kemudian dapat diartikan juga mengingat siapa gitu Pak ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Pak. Jadi intinya teman-teman hasil diskusi tadi menyatakan bahwasannya kita dengan berzikir berarti kita mengingat bahwasannya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala gitu Pak. Ya. Itu menurut kami teman-teman kelompok A Pak ya. Ya, bagus. Ya, Erik, Indah Fitriani, menurut Erik bahwa zikir itu ya sesuatu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita hambanya ya. Tuh. Bagaimana Indah Fitriani, apa yang disampaikan Erik bisa dipahami? Udah Pak, terima kasih bagus. Pak. Terima kasih ya.
Oke, atau ada lagi yang lain, anak-anak Bapak yang kurang jelas, ya. Jadi, Saya, ada, ya, Yuni Armita, silakan. saya lupa bacaan zikir, Pak. Oh, lupa Bacaan bacaan zikir. zikir, ya. Ya. Si Erik bisa beritahu bacaan zikirnya, itu. Kalau yang biasa Pak, karena kita sering sholat berjamaah bersama Bapak, Bapak biasa mengucapkan Subhanallah, Ya, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu Pak yang diketahui Pak. Ya. Ya, Yuni ada subhanallah, ada alhamdulillah, kemudian ada Allahu Akbar, ya. Gimana ini? Ya, Pak. Udah, Pak. Ada ingat kembali. Oke, terima kasih ya. Luar biasa. Ya, hal yang bisa kita ambil dari manfaat yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang makna sholat dan zikir. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya. Fitrayani, Hidayanti, Alkoma, atau teman-teman yang lain dipersilakan menyampaikan pemikirnya. Ayo. Atau Muhardi, silakan. Bebas, Nak. Ya. Hadir Pak. Iya. Kalau melihat pembelajaran hari ini teringat kita tentang nyanyian balonku ada 5 Pak. Iya. Itu tentang rukun Islam yang 5 itu Pak ya. Iya. Ternyata sholat itu juga sangat penting bagi kehidupan kita Pak. Untuk memberikan ketenangan dan seterusnya. Gitu Pak, kata Ya, ayah di rumah Pak. Ya, bagus. Jadi sholat itu tidak saja sebagai rutinitas kita, tetapi merupakan kebutuhan kita untuk menjadi jiwa yang tenang, ya, menjadi menjalani kehidupan kita ini dari hari ke hari, ya, dari minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, ya, menjelang ajal datang untuk bekal kita di akhirat nanti. Jadi anak-anak Bapak, saya tanya perasaan kamu bagaimana setelah kita mempelajari mengenai sholat dan zikir ini, ya. Jadi bagaimana perasaan kamu, ya? Ada apa tuh? Bagaimana perasaannya setelah kita mempelajari ini, Nak? Ya. Senang, Pak. Ya, Senang, Pak. bagaimana? Senang, Pak. Besok saya mau rajin. Iya. Jadi setelah itu, jadi sholat itu merupakan kewajiban kita. Kewajiban kita itu apabila kita laksanakan, kita akan mendapat pahala. Dan apabila kita tidak melaksanakannya, kita akan berdosa. Jadi kita akan sadar bahwa kita di dunia ini tidak lama. Bekal kita di akhirat itu adalah amal ibadah kita. Salah satunya apa? Sholat yang merupakan tiang agama. Nah, kemudian dari semua penjelasan ini, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari belajar kita? Ayo, ya. Ada yang bisa menyampaikannya? Ya. Saya, Pak. Ya, dipersilakan kepada Bapak Fitrayani Amarullah. Dipersilakan, Nak. Ya, yang pertama, makna sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan yang kedua, makna zikir. Zikir adalah mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Udah, Pak? Bagus, luar biasa. Ya, jadi apa yang Bapak sampaikan hari ini sudah bisa disimpulkan, ya, dalam bahasa sudah bisa direkam, ya, oleh siswa-siswa Bapak, ya, siswa-siswi Bapak maksudnya gitu. Jadi sebelum pelajaran ini kita tutup, ya, ini sudah memasuki tahap akhir, ya, kita akan menyampaikan, ya, pelajaran kita untuk minggu depan, ya. Minggu depan itu mengenai mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk kepada perintahnya. Jadi anak-anak Bapak, ya,
alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah melaksanakan ya kegiatan belajar mengajar mengenai makna sholat dan zikir. Jadi harapan Bapak kepada kamu rajin-rajin sholat ya. Siap sholat, assalamualaikum, salam kiri, salam kanan, jangan langsung pulang ya. Kita berzikir karena antara sholat dan zikir saling keterkaitan. Tidak ada yang menolong kita di akhirat nanti selain dari amal ibadah kita. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat disertai dengan zikir. Ya, mungkin itu saja mungkin ya pada kesempatan ini, karena mengingat waktu kita ya sudah mau istirahat ya. Nanti setelah habis jam pelajaran silakan istirahat dan makanlah makanan yang bersih dan halal, karena itu dianjurkan oleh agama kita. Oke, itu saja mungkin dulu. Bapak tutup pelajaran kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.